Sonora FM. Ya, Sobat Sonora masih terus bersama kami tentunya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini ya. Ya, Sobat Sonora, merebaknya virus corona membuat masyarakat lebih mawas diri dengan melakukan beragam tindakan preventif, mulai dari mencuci tangan dengan sabun hingga menggunakan hand sanitizer yang dianggap ampuh ya dari paparan virus corona. Nah, namun seperti apa dampaknya terhadap kesehatan kulit? Kami saat ini sudah tersambung dengan Dr. Raden Pamuji, spesialis kulit dan kelamin yang sudah ada di ujung telepon saat ini. Langsung saja kami sapa. Selamat sore, Dr. Pamuji. Selamat sore Mbak Esti, selamat sore sahabat Sonora yang saya cintai. Iya. Silakan. Baik, terima kasih ya Mas untuk waktunya ya, Dr. Pamuji. Ini sudah meluangkan waktunya khusus untuk sahabat Sonora di kesempatan sore hari ini tentunya. Baik, Dr. Pamuji. Ini seperti yang kita tahu juga ya, kalau himbauan yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan mencuci tangan utamanya ya, juga menggunakan hand sanitizer ini untuk bisa mencegah virus corona ini. Seperti apa untuk kesehatan kulit dampaknya utamanya, Dokter Pamuji? Baik, sebetulnya hand soap, hand sanitizer itu juga sangat bermanfaat ya untuk mencegah terjadinya penularan virus corona ini ya. Tetapi tentunya penggunaan bahan-bahan sabun ataupun sanitizer ini yang penggunaan terlalu sering ya, yang terlalu sering itu tentunya akan memberikan dampak ya, terutama pada tangan ya yang kita pakai ya. Karena dampaknya itu juga ya sebetulnya memang tidak semua orang yang terdampak ya. Kalau penggunaannya dengan cara benar, mestinya dampaknya juga akan sedikit ya. Dampak itu ya mungkin bisa berupa kulit kering ataupun akhirnya menjadi gatal-gatal ya. Iya. Nah, selanjutnya juga tentunya penggunaan masker nih, Dokter Pamuji. Ini kan pemerintah saat ini juga sudah mewajibkan ya kita untuk menggunakan masker pada saat ini gitu. Karena sebelumnya nih yang sakit aja menggunakan masker. Nah, sekarang ini kita semua diwajibkan untuk menggunakan masker. Nah, seperti apa dampaknya untuk kesehatan kulit muka kita atau wajah kita utamanya, Dokter, penggunaan masker ini? Baik, kalau penggunaan masker itu ya, ini sangat bergantung ya dengan jenis masker, lama penggunaan ya, dan bahan maskernya sendiri ya. Karena dengan waktu ataupun penggunaan masker yang lama ya, ditambah lagi dengan kekedapan yang tinggi seperti yang bentuk masker N95, ini akan berdampak pada mikro environment ya, lingkungan kecil di sekitar hidung, sekitar mulut, dagu ya. Ini berdampak pada akhirnya terjadi peningkatan kelembaban kulit ya. Peningkatan kelembaban kulit dan panas di daerah mulut dan hidung. Ini tentunya memberikan dampak pada kulit berupa terjadi sembab ya, kulit menjadi sembab ya, pori-porinya itu kadang-kadang akan menjadi kecil, menjadi tertekan oleh sel-sel yang sembab. Nah, ini kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya jerawat ya. Oke. Ya, jadi sebaiknya gimana nih dokter untuk kita ya selama menggunakan masker supaya juga kita tetap menjaga kesehatan kulit wajah kita nih dokter? Tadi karena penyebabnya ada faktor waktu ya, lamanya penggunaan, jenis daripada maskernya sendiri ya. Tentunya kita harus memilih masker yang cocok untuk kita ya.
Kalau kita memang tenaga medis ya, atau tenaga medis pun yang memang bekerja langsung berhadapan dengan pasien, mungkin penggunaan masker N95 itu sangat cocok ya. Tetapi tentunya dia hanya butuh waktu sebentar ketika berhadapan dengan pasien-pasien ini. Setelah dia keluar, selesai berhadapan ini, tentunya dia harus melepas maskernya lagi ya di tempat yang udara yang sejuk, udara terbuka ya, mestinya secepatnya. Kalau tidak ya akan lebih menyebabkan kulitnya itu menjadi sembab ya itu tadi akhirnya menjadi munculnya jerawat-jerawat ya. Oke. Nah, untuk masyarakat penggunaan masker kain seperti apa nih, Dokter Pamuji? Nah, sebetulnya untuk masyarakat kan kita yang kita pentingkan itu ya, masyarakat kalau di tempat-tempat umum ataupun yang memang bukan tempat yang memang bahasanya memang konsentrasi virusnya tinggi ya saya kira penggunaan masker biasa dari kain itu sudah cukup baik ya. Jadi tidak harus rebutan dengan orang-orang medis ya, dengan menggunakan masker yang terlalu kedap ya, apalagi memakainya dengan jangka waktu lama ya. Nah itu akan sangat merugikan diri sendiri ya nantinya ya, merugikan ya, karena ini biasanya merangsang timbulnya jerawat, juga kemungkinan akhirnya menjadi folikulitis, kadang-kadang peradangan kulit ya. Oke, baik. Nah ini satu lagi dokter mengenai informasi bahwa virus corona ini bisa mati di bawah sinar matahari. Jadi banyak orang yang sengaja berjemur di bawah sinar matahari. Ini seperti apa informasinya dokter? Apakah memang efektif gitu ya berjemur di sinar matahari pagi itu atau seperti apa dokter? Jadi prinsipnya ya berjemur sinar matahari itu bukannya untuk menyembuhkan penyakit virus coronanya ya, penyakitnya bukan, tetapi untuk mencegah atau mematikan virus-virusnya ya yang di luar, bukan yang sudah masuk ke dalam. Ya, jadi itu di luar saja ya. Dan fungsi berjemur itu juga sebetulnya memang selain mematikan virus secara langsung yang di luar tubuh ya, ini juga bisa merangsang untuk tubuh kita, merangsang untuk pembentukan vitamin D ya. Provitamin D menjadi vitamin D yang berguna untuk peningkatan daya tahan tubuh gitu, ya. Waktu yang baik dokter, jam berapa, di kisaran jam berapa sampai jam berapa? Ya, jadi memang kadang-kadang masyarakat jadi bingung ya. Ada yang ngomongkan dari jam 7 sampai jam 10, ada yang jam 11 sampai jam berapa siang, jam 2 siang gitu loh ya. Sebetulnya kalau kami di bagian kulit ya, kita lebih berpaham bahwa matahari antara jam 9, 10 itu sudah cukup ya. Karena sinar matahari ini selain kalau memang terlalu banyak juga pemakaiannya ya, kena paparannya, ya ini juga akan merangsang timbulnya kanker kulit ya. Jadi ya yang sebaiknya mungkin jam-jam 9 ataupun jam 10 hanya beberapa menit saja, 10 menit saya kira sudah cukup ya. Baik, Dokter Pamuji, terima kasih sudah berbincang bersama kami di kesempatan siang hari ini ya. Mungkin kembali boleh disampaikan pesan-pesannya buat sahabat Sonora nih Dokter Pamuji. Baik, jadi memang kita lagi berjuang ya untuk bagaimana kita memenangkan dari pandemi coronavirus ini ya. Jadi untuk seluruh sahabat Sonora, saya kira lebih baik kita ya, yang pertama adalah berdiam diri di rumah ya, jangan banyak keluar-keluar kalau tidak penting ya, dan jangan mementingkan yang tidak penting ya. Jadi tetap kita berdiam diri di rumah, rajin cuci tangan, karena kita tidak tahu kadang-kadang kita berhadapan dengan tamu ataupun kawan-kawan ya, yang kadang-kadang iseng datang ya.
tetap ya jaga jarak ya walaupun ngobrol, kemudian juga rajin cuci tangan ya walaupun pakai hand soap ya. Cara cuci tangan cukup hanya sekitar 20 detik ya. 20 detik kita cuci tangan itu sudah cukup bersih. Dan kalau memang kita merasa tidak begitu berhadapan dengan yang yang berbahaya sekali ataupun meragukan ya, yang kita pandang ini sepertinya ada risiko, ya sebaiknya cuci tangan untuk selanjutnya yang penting dengan air mengalir ya. Air mengalir ya dengan sabun ya. Tapi kalau sering-sering sebaiknya sabunnya juga dikurangi, dengan air mengalir saja sudah cukup ya. Oke. Kecuali kadang kalau memang tidak ada air di situ mungkin hand sanitizer boleh dipakai ya. Oke. Ya, baik Dokter Pamuji, terima kasih sudah berbincang bersama kami di kesempatan sore hari ini ya. Sukses selalu dokter. Terima kasih. Ya, salam hangat kami untuk keluarga tercinta dokter ya. Iya, sama-sama. Iya, baik. Selamat siang Mbak Selamat Eci. siang, terima kasih Dokter Pamuji. Sonora